Oke, selamat pagi Pak Rifan. Oke, selamat pagi Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya sangat baik Pak Eko, luar biasa. Sehat yang terpenting. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat nggih. Saya Oke, Pak lihat Eko. dari laut wajahnya Pak Rifan ini sebetulnya ini kok ada sesuatu yang disembunyikan sepertinya. Saya lihat dari matanya kok ada sesuatu yang menurut kayaknya ada yang sesuatu yang disembunyikan apa ya Pak Rifan? Ya, Mungkin begini Pak Eko. Saya itu punya permasalahan, yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas. Itu wah, mungkin jadi permasalahan Pak Eko bagi saya saat ini. ya 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 ya. Bagus sekali itu Pak Rifan. Itu adalah sebetulnya tidak Pak Rifan aja ya yang sebetulnya punya pengennya meningkatkan kompetensi, tapi ini kok Pak Rifan kok kayaknya kok ada yang bingung atau bimbang ini apa tujuan Pak Rifan untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak Rifan? Begini Pak Eko, saya itu ingin menciptakan suasana kelas itu yang kondusif dan yang jelas itu suasana kelas yang menyenangkan. Jadi apabila menyenangkan kan dalam pembelajaran itu menjadi enak Pak Eko. Betul sekali Pak Rifan. Harusnya kan ya itu seperti yang Pak Rifan sampaikan, itu pengelolaan kelas itu harus intinya menyenangkan, kemudian kondusif. Itu sebetulnya baik sekali Pak Rifan. Ya, Nah, mungkin ada apa ya yang sudah Pak Rifan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira itu Pak Rifan sudah lakukan apa selama ini yang sudah Pak Rifan kerjakan? untuk saat ini tuh saya sudah mencoba dari berbagai metode Pak Eko, yaitu dalam metode pembelajaran sudah saya coba. Tapi menurut saya itu belum ada yang benar-benar efektif yang bisa saya lakukan untuk menciptakan kondusivitas di kelas agar nanti dengan tujuan yang tadi Pak Eko, tujuan dengan kondisi kelas yang menyenangkan tadi. Jadi saya belum benar-benar eh, bisa menemukan cara metode yang benar-benar efektif tadi. Oh, seperti itu ya Pak Rifan. Jadi kendalanya bagi Bapak itu mungkin metode sudah dilakukan tetapi belum tepat ya sekiranya. Mungkin Pak Rifan bisa atau pernah sharing atau gimana dengan rekan-rekan yang lain sebelum ngobrol dengan saya ini? Ya kalau hanya sekedar sharing sih Pak, tapi belum bisa menemukan satu metode, hanya sekedar ngobrol biasa saja. Mungkin nanti dari Pak Eko bisa membantu nih Pak Eko. Ya, ini Pak Rifan, mungkin dari beberapa metode yang sudah Pak Rifan lakukan itu mungkin Ya, ada yang sudah Pak Rifan refleksikan ya. ya mungkin Mungkin seperti sudah itu Pak. dipetakan juga kemampuan anak seperti apa. Kemudian Pak Rifan juga tahu untuk anak-anak itu bisa dibedakan juga dari tingkat kemampuannya juga. Mungkin nanti di Oh ya, pelaksanaan pembelajaran Pak Rifan mungkin bisa mengkolaborasikan dengan rekan yang lain hmm, atau menggunakan metode-metode yang sekiranya ada lah. Mungkin nah sebelum sampai ke situ mungkin ya Pak Rifan itu ya sebetulnya apa ya Pak Rifan yang Pak Rifan butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? itu di situ dalam eh, saya mencoba metode itu dalam membuat suasana kelas yang menyenangkan, itu saya masih kesulitan itu dalam mengendalikan siswa di mana siswa itu banyak bicara saat proses pembelajaran. Apa mungkin itu siswa terlalu aktif atau mungkin bagaimana itu saya belum belum tahu secara pasti Pak Eko. Jadi Hmm. banyak siswa itu ya tidak tidak sebagian sebagian besar itu banyak yang masih mengobrol sendiri pada saat proses pembelajaran, dia banyak mengobrol dengan teman. Nah, itu saya belum tahu apa yang jadi permasalahannya itu Pak Eko. Oh gitu ya. Jadi intinya Pak Ya, Rifan itu intinya membutuhkan strategi. Strategi ya, untuk mengajarkan siswa yang sekiranya untuk
bicaranya, untuk bahasa verbalnya itu terlalu banyak bicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, ketika itu mungkin Pak Rifan pernah menegur anak tersebut atau bagaimana? Ya sempat sih Pak, sempat pernah menegur. Tapi ya namanya saya waktu masih kelas bawah, jadi apabila saya tegur itu juga saya belum tahu, anak kadang hanya senyum-senyum aja seperti itu Pak Eko. Ya, betul sekali Pak Rifan ya. Baiklah Pak Rifan, mungkin mari kita bahas strategi mungkin dari Oh iya saya. Pak Eko. Mungkin nanti bisa buat referensi juga buat Pak Rifan Baik. untuk pembelajaran di kelasnya, agar nanti siswa-siswanya mungkin bisa apa yang tujuan Pak Rifan itu hendaki bisa tercapai. Ya. Mungkin kita bahas secara langsung ya Iya untuk Pak Eko. bagaimana Mungkin anak dapat solusi tersebut. nanti Pak Eko. Iya, betul sekali. Kita bahas secara bersama-sama mungkin tentang cara mengendalikan siswa yang suka bicara. Mungkin nanti pertama-tama ya kita perlu memahami dulu Pak. Jadi kita Ya. memahami kenapa sih anak-anak itu kok suka bicara saat pelajaran, terus kemudian di saat pelajaran berlangsung daripada rekan-rekan yang lain. Itu kan Ya. mestinya kita juga sebagai guru itu harus mempunyai rasa peka juga. Nah, pekanya itu apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang kita sampaikan, itu kan mungkin juga poin-poin tersendiri ya Pak Rifan. Jadi Iya benar Pak Eko. materi itu kan mungkin Pak Rifan juga tahu apakah Iya. dalam menyampaikan itu sudah baik, kemudian apakah mereka karena mereka bosan juga. Lah, mungkin strategi apa yang bisa meningkatkan anak-anak itu agar tidak bosan? Itu mungkin Pak Rifan juga mungkin sudah bisa konsultasi dengan rekan-rekannya yang lain mungkin nggih. Itu Iya. bisa sharing juga. Dan kemudian atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Nah, itu jadi poin tersendiri juga. Biasanya caper, ya. Biasanya ada Iya. siswa yang caper. Guru TK tanya terus meskipun dia sudah tahu, pokoknya tanya terus ganggu temennya, ngobrol sendiri, ibaratnya seperti itu. Aktif sekali dalam kelasnya. Jadi mungkin nanti Pak Rifan bisa memetakan dari permasalahan yang ada di kelas itu, mungkin Pak Rifan bisa pertama petakan mana sih anak ini kenapa, masalahnya apa, mungkin bisa ditanyakan dengan anak tersebut, kemudian di intinya dibimbing lah seperti itu untuk memecahkan masalahnya. Oh ternyata masalahnya adalah ternyata anak tersebut belum memahami materi pelajaran yang disampaikan Pak Rifan. Pak Rifan kan juga selaku guru olahraga mungkin mempunyai trik-trik tersendiri bisa mengkolaborasikan pembelajaran yang ada di kelas dengan Iya. pembelajaran di luar kelas dengan pemahaman metode di pendidikan berolahraga. Itu kan mungkin ada trik-trik tersendiri seperti itu Pak Rifan. Mungkin seperti itu kalau pandangan dari saya Pak Rifan. Iya Pak Eko. Kalau saya berpikir itu apakah demikian ya Pak Eko? Tapi saya berpikir itu apa karena mereka itu kurang memahami materi pelajarannya. Jadi anak itu malah sering mengobrol dengan temannya. Nah, jadi saya bingung antara belum memahami atau memang pembelajarannya yang kurang menyenangkan tadi Pak Eko. Ya dari penglihatan Pak Rifan atau pemahaman dari Pak Rifan dalam menyampaikan anak, kemudian melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan atau di Iya. kelas, mungkin Pak Rifan juga bisa memetakan juga tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, kemudian kita juga mengkolaborasikan menggunakan metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Mungkin itu ada bisa meningkatkan lah. Di sini mungkin Pak Rifan bisa mencobanya. Oh ya. Baik Pak, coba saya akan mencoba tadi dari saran dari Pak Eko untuk membuat apa namanya metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar suasana pembelajaran tidak membosankan dan pembelajaran lebih menyenangkan. Kemungkinan seperti itu ya Pak Eko, untuk Iya betul anak-anak sekali. bisa lebih aktif Mhm.
apabila senang pastinya lebih aktif ya Pak Eko. Nah, betul sekali. Ya, nanti Jadi saya akan mencobanya Pak Eko. Saya coba mengimplementasikan itu tadi ke dalam pembelajaran PJOK yang saya ampu. iya, mungkin Pak Rifan sudah punya gambaran ya untuk yang dilakukan itu nanti seperti apa, kemudian nantinya ke depan itu bahwa pembelajaran PJOK itu harus intinya membuat anak senang. Jadi kalau anak senang otomatis dia mau mengikuti pelajaran. Kalau mengikuti pelajaran otomatis dampaknya kepada anak tersebut bahwa kalau olahraga tenanan mesti awalnya jadi ini sehat seperti itu. Jadi mungkin Oh iya Pak Pak Eko. Rifan juga bisa mengkolaborasikan. Kadang ada anak yang suka olahraga, main bola voli, ada bola bola kaki atau sepak bola, kemudian ada bola yang lain atau tenis dan sebagainya, itu kan bisa didiferensiasikan mungkin seperti itu. Jadi Pak Rifan mungkin bisa mengkolaborasikan selain teori juga praktek mungkin Pak Rifan bisa lakukan. Oh ya Pak Eko, nanti saya akan mencoba melakukannya itu agar jadi bisa memetakan tadi ya Pak Eko. Iya Nanti betul Pak bisa Rifan. coba akan memetakan dari anak-anak tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya betul sekali Pak Rifan. Mungkin Pak Rifan nanti ke depan bisa mencobanya seperti apa yang kita bahas saat ini. Nah, mungkin kan dampak dari kita melakukan strategi belajar berdiferensiasi itu bisa minimal anak itu bisa aktif. Nah, kalau anak aktif otomatis dengan tersendirinya dia akan mengurangi bicara, gaya bicaranya, tetapi dia akan mengikuti instruksi gurunya tanpa banyak bicara. Mungkin itu. Nah, Pak Rifan, selain itu Pak Rifan, mungkin tadi Pak Rifan juga sudah mau mengkolaborasikan gitu dari Ya, pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Pak Rifan lakukan. Mungkin Pak Rifan, mungkin kita juga perlu Pak Rifan selain pembelajaran mungkin penguatan ya. Penguatan positif ya kepada siswa yang tidak berbicara, yang banyak berbicara dan tidak berbicara. Mungkin Pak Rifan bisa memetakan, kemudian memberikan penguatan positif. penguatannya. Nah, penguatan positif kita bisa memberi pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran seperti itu Pak Rifan. Mungkin Pak Rifan bisa lakukan juga itu. Oh, baik Pak Eko. Nanti saya akan coba melakukannya dalam pembelajaran PJOK Pak Eko. Nah, mungkin Pak Rifan nanti kan ke depan yang pertama tadi kita sudah bahas Ya, tentang Pak Rifan mau melaksanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Pak Rifan juga akan memberikan penguatan yang positif kepada anak-anak, itu adalah hal yang bagus sekali ya Pak. iya Pak Eko. Nah, Pak Rifan ini mungkin ya, itu apakah dari Pak Rifan itu sudah memiliki gambaran ya tentang strategi yang akan Anda lakukan ya? Kalau gambaran setelah ini tadi saya punya gambaran Pak Eko. Misalkan seperti ini dalam memvariasikan metode pembelajaran, misalkan pada saat nanti saya mengajarkan materi, misalkan materinya lempar tangkap bola. Itu saya variasikan dalam pemanasan itu, pemanasannya tidak hanya pemanasan statis dan dinamis. Jadi nanti pemanasannya ada permainan untuk memvariasikan pemanasan itu, permainan melempar bola ke satu bola besar, ya, dari bola kecil melempar bola ke satu bola besar, dan itu nanti secara bergantian. Ya, siapa yang melempar bola paling banyak, karena perkenaan paling banyak, itu nanti akan dibedakan untuk dalam pembelajarannya materi apa namanya lempar tangkap untuk selanjutnya. Misalkan seperti itu gimana Pak untuk variasinya seperti itu? Ya, itu sangat bagus sekali ya Pak Rifan. Jadi Pak Rifan itu sudah punya gambaran tentang kolaborasikan tentang permainan bola ya dari anak-anak itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan Pak Rifan Ya, dengan menggunakan metode atau strategi berdiferensiasi. Selain itu juga mungkin ya Pak Rifan bisa memberikan setelah anak-anak melakukan kegiatan tersebut, tadi Pak saya sudah sampaikan untuk memberikan penguatan positif ya. Nah iya Pak. itu. Nah, mungkin di samping itu juga nanti seketika pembelajaran berlangsung, mungkin Pak Rifan bisa ya tadi memetakan juga sebelum pembelajaran berlangsung itu dipetakan dulu mana anak yang ingin diberikan gampangannya itu kan pembelajaran
yang berorganisasi kan beda-beda, Ya, tergantung minat dan bakat anak tersebut. Nah, benar. kemudian baiklah Pak, kemudian saya rasa ini kita sudah selesai nggih untuk Nggih. kita serang ngobrol nggih Pak Iya, Rifan Pak Eko. tentang apa yang sudah Pak Rifan bimbang selama ini, Ya, kemudian apa yang Pak Rifan ini mau ibaratnya lakukan untuk pembelajaran kepada anak-anak. Nah, silakan Pak Rifan implementasikan strategi tersebut yang kemudian Pak Rifan nanti kalau sudah diaplikasikan nggih, nanti ya Pak tolong Eko. beritahu saya hasilnya Ya, seperti apa, seperti yang itu ya. jelas setelah kita diskusi tadi saya terus punya gambaran Pak Eko bagaimana nanti saya pengimplementasian dalam variasi metode pembelajaran supaya anak tadi merasa senang dan tidak tidak banyak bicara Pak Eko. Ini saya Iya. implementasikan coba. Ya, terima kasih Pak Ya, Rifan. terima Pak kasih Rifan Pak sudah Eko. ya Ya, sudah mau memberikan banyak gambaran. sudah ibaratnya kita sudah mau sharing lah untuk Ya, pemecahan siap Pak masalah Eko. pembelajaran yang dihadapi Ya, Pak Rifan. Ya, terima terima kasih kasih Pak sekali Rifan, ya sama-sama ya Pak Pak Eko. Rifan. Semoga Pak Oke. Rifan sukses Amin. melaksanakan strategi tadi. Ya, Terima terima kasih Pak kasih. Rifan. Ya. Selamat sore Pak Eko, apa kabarnya? Sehat-sehat Pak? Selamat sore Pak Rifan. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Semuanya sehat ya Pak. Ya, saya senang sekali Pak Eko mendengar jenengan itu dalam kondisi sehat ya. Tapi Pak Eko, saya mengamati hari ini tadi, kelihatannya kok Pak Eko tidak bersemangat, tidak seceria biasanya. Kemarin-kemarin itu kalau ketemu senyum-senyum, ini tadi kok sepertinya apabila senyum itu kok kayak terpaksa. Kira-kira kalau boleh tahu ada masalah apa Pak Eko? Sebetulnya gini Pak Rifan, itu kan saya itu sebetulnya ada yang mengganjal di perasaan saya sih. Ya, Saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung Pak Rifan, mau mengutarakan kepada siapa. Kemudian kira-kira ke teman yang lain itu saya itu sungkan. ya, Kadang mereka nanti malah sibuk dengan pekerjaan mereka. Jadi saya takut mengganggu mereka juga Pak Rifan. Nah, kira-kira Pak Rifan ada waktu enggak ini untuk ibaratnya saya mau ngobrol dengan Pak Rifan tentang masalah jelas ini? Pak, jelas ada waktu pokoknya. Pokoknya kalau sama saya tidak usah sungkan, nggak mengganggu, pokoknya aman. Monggo silahkan kalau ada permasalahan apa, kita bisa sharing-sharing bersama. Iya, alhamdulillah Pak Rifan kalau begitu terima kasih Pak Rifan Ya, mau sama-sama Pak mau Eko. mendengar keluh kesah saya yang dalam Ya, perasaan saya belum bisa ungkapkan ini Pak Rifan. Ya gini Pak Rifan, kan beberapa hari ini belakangan kan, itu kan ya, saya sering tidak nyaman. Dalam perasaan saya, pikiran saya juga tidak tenang Pak Rifan. Itu kan ibaratnya mau tidur aja mesti kebayang, mau berangkat kerja itu mesti ada pertanyaan yang mengganjal di perasaan saya. Seperti itu Pak Rifan. iya. Oh, berarti eh, kurang nyaman ya Pak Eko. Jadi Betul. apa yang bisa saya bantu Pak Eko untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira apa yang Pak Eko harapkan nantinya dari pembicaraan kita ini nanti? Ya, saya berharap Pak untuk mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak. Ya, Seperti itu. baik Pak Eko. Kira-kira ada masalah lain Pak Eko selain itu tadi? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak, mungkin setelah curhat dengan Pak Rifan. Oke, baik Pak Eko. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan masalah tersebut ya Pak Eko. Jadi Iya Pak Rifan, amin. permasalahannya seperti apa Pak? Coba Pak Eko bisa ceritakan yang menjadi masalah dari Pak Eko. Iya, gini Pak Rifan kan masih ingat atau tidak ya, kemarin kan beberapa hari yang lalu itu kan kita kan ada melakukan pengawas itu melakukan supervisi, Oh iya, terutama masih ingat Pak Eko. nah itu kan kejutan tersendiri bagi Iya, saya kan di benar kelas Pak saya Eko. waktu saya mengajar waktu di supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Nah itu kan saya kaget terus terus terang kan, mendadak langsung
Kita ngajar, kemudian saya ditegur, Pak. Seperti itu, Pak. Lah, itu tadi Pak Eko kena teguran dari pengawas. Itu apa yang membuat Pak Eko kok bisa kena teguran? Kalau menurut saya ya, Pak, itu sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Tidak serius seperti apa Pak Eko itu? Itu Pak Rifan, ketika ibu pengawas itu mengkritik ya, mengkritik itu tentang proses pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya kurang pas menurut beliau. Lah itu sebenarnya kan saya kan belum bisa Ya, menjelaskan pada beliau. ya. Lah memangnya dalam proses pembelajarannya bagaimana Pak Eko? Apa Pak Eko itu dinilai kurang bisa mengelola kelas atau seperti apa sehingga sampai dikritik oleh pengawas? Nah, begini Pak, itu kan ibaratnya dari pengawas itu kan mengkritik bahwasanya ketika saya mengajar itu saya tidak memakai buku teks. Nah, seperti itu Pak. Jadi langsung dikritik di saat itu juga. Otomatis saya kan juga malu otomatis gitu ya. Oh Anak-anak itu ya begitu. maksudnya kan seperti itu Pak. Oke, oke begitu ya Pak Eko. Lalu bagaimana tanggapan Pak Eko terhadap respon dari pengawas tadi yang mengkritik Pak Eko? Ya sejujurnya ketika saya otomatis pengen sih menyampaikan kepada beliau ya Pak, itu kan Ya, bahwa selama ini ketika saya mengajar itu kan saya menggunakan berbagai sumber. Kemudian bisa dari buku referensi juga, kemudian perpustakaan dan lain sebagainya, kemudian bisa mengaitkan dengan TPAJK juga ya, yang penting kan bagi saya ini itu kan yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, iya benar Pak Eko. ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak, seperti itu, Pak. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak Eko. Tapi begini Pak Eko, kalau begitu Pak Eko mengizinkan saya untuk bertanya, itu kira-kira apa yang Pak Eko lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, boleh, Pak. Boleh bertanya, boleh, boleh sekali, Pak. Karena saya juga pengen mendapat pencerahan dari Bapak ya. Ya, Seperti yang saya monggo. ceritakan tadi, Pak Rifan, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang pas saat itu, pas Bu pengawas ketika supervisi tidak melihat secara langsung. Nah, tapi Ya. melihatnya saat itu pas saya tidak memegang buku teks yang disampaikan oleh Bu pengawas tadi, Pak Rifan. Oh ya. Nah, kan Pak Eko tadi menggunakan video pembelajaran, lalu buku yang dari perpustakaan, serta metode yang menyenangkan nih Pak Eko. Lah, Iya. tadi karena Bu pengawas menegur tadi, kenapa kok Pak Eko tidak menggunakan buku teks? Nah, begini Pak Rifan, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Jadi Iya. ibaratnya tidak melulu tentang buku teks. Murid-murid juga termotivasi dengan strategi atau metode yang saya gunakan. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu Pak pada kurikulum. Jadi intinya anak-anak itu tidak salah ibaratnya dalam belajar, tetapi sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan juga. Tetapi strateginya mungkin beliau belum tahu, kemudian metode yang saya gunakan beliau mungkin pas saat itu juga tidak memahami dan tidak tahunya saya tidak pakai buku teks seperti itu, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus sekali Pak Eko, sangat bagus. Nah, tapi kemudian soal output, bagaimana hasilnya saat Pak Eko mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut yang sudah Pak Eko lakukan tadi. Seperti yang kita ketahui Pak Eko, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda Pak Eko. Oh Nah, iya ya, bagaimana itu Pak. Pak Eko? Betul, Pak. Betul sekali. Betul juga ya, Pak Arifan. Kenapa saya tidak terpikir ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Ya, nah, itu Pak Eko. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu.
Pak Eko supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, tidak hanya dengan video pembelajaran, tidak hanya dengan buku yang ada di perpustakaan, tapi buku teks juga digunakan dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Eko. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak Rifan itu. Ya, baik Pak Eko. Setelah Pak Eko tadi bercerita banyak sekali, sekarang Pak Eko perasaannya bagaimana? Terus terang saya sudah merasa gak nyaman Pak Rifan, akan tetapi masih ada sedikit ya Pak Rifan mengganjal suatu hal yang membuat saya merasa resah ya. Sehingga kepikiran terus, masih kepikiran terus ini. Bahkan di rumah juga kepikiran terus ya Pak Rifan dengan masalah ini. Sehingga pekerjaan lain juga jadi agak terbengkalai juga Pak dengan pikiran seperti ini Pak. Lah, lalu apa yang membuat Pak Eko merasa ada yang masih mengganjal dan itu membuat resah Pak Eko? Kira-kira apa itu Pak Eko? Sebetulnya gini Pak Rifan, yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas menyampaikan tadi Pak. Hal tersebut nanti takutnya langsung sampaikan kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Pak Rifan. Oh iya ya Pak Eko. Jadi begini Pak Eko, jika saya boleh menyimpulkan dari rasa mengganjal Pak Eko yang membuat resah tadi, itu Pak Eko merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Nah, karena Pak Eko tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Pak Eko memberikan argumen sehingga hal itu membuat ibu pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak Eko ya? Iya, kemungkinan begitu Pak Rifan. Kira-kira saya akan dipanggil ditegur kepala sekolah saya nanti. Saya takutnya seperti itu Pak Rifan. Nah, tenang saja Pak Eko ya. Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Eko bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalkan Pak Eko dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Pak Eko sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Pak Eko, pasti beliau juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Pak Eko dalam belajar. Seperti itu Pak Eko. Pokoknya tenang Oh, saja. baik Pak Rifan. Ya, mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Iya Pak Eko, amin. Jadi selanjutnya Pak Eko, dari apa yang sudah kita bahas tadi selama ini nih, bahas bersama, Iya. lalu rencana Pak Eko selanjutnya apa Pak? Begini Pak Rifan, saya berniat menemui beliau Pak Rifan untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga. Ya, kalau seperti itu menurut saya itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus sekali Pak Eko. Nah, kira-kira apakah masih ada hal yang bisa dilakukan oleh Pak Eko selain itu tadi? Menurut saya itu, saya juga akan Pak, berencana menemui ibu pengawas, dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran pada ibu pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Ya, Pak Eko. Nah, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Eko selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar, Pak, dalam mengajar. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Eko. Langkah penyelesaian yang diambil sudah sangat bagus. Saya juga setuju dengan ide-ide Pak Eko tadi. Iya, Pak. Sekarang saya merasa lega, Pak Rifan, karena jujur nggih, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah permasalahan ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak, seperti itu. Ya, saya juga merasa senang Pak Eko dan saya bersyukur pada akhirnya Pak Eko sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Eko rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Eko lakukan untuk menjalankan rencana tadi Pak Eko? Kira-kira Mengenai apa? hal komitmen tadi ya, Pak, mengenai hal itu Iya, secepatnya saya akan eksekusi, Pak, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar,
saya akan mengacu pada kurikulum, Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, serta secepatnya saya juga akan menghadap pada Pak Kepala Sekolah saya, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Ibu Pengawas, Pak. Oke, bagus sekali Pak Eko. Lalu selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang Pak Eko butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut akan berjalan dengan baik? Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru ya, yang serumpun dengan saya sebagai guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, idenya sangat bagus sekali Pak Eko. Ide cemerlang. Semoga Pak Eko semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Iya, Eko terima dapat kasih. kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Baik Pak Rifan, amin amin ya rabbal alamin Pak Rifan, dan terima kasih banyak Pak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun Sama-sama. masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak untuk murid-murid kita. Amin, sama-sama Pak Eko. Semoga kita diberikan kesuksesan selalu Pak Eko dalam membimbing anak-anak. Baik Pak Rifan, saya mau izin dulu J, saya ada kegiatan ekstra pramuka ini. Terima kasih Pak Rifan atas masukannya. Silakan Pak Eko. Monggo, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Sore.